Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Anka Fitria dari Manajemen FEB UGM Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengalaman yang saya dapatkan dari sesi coaching bersama Mas Rishad Rahmas. Sesi coaching ini dilakukan dalam rangka proses pembelajaran mata kuliah Soft Skill X Leadership and Communication FEB UGM. Pada sesi coaching, saya memilih Mas Rishad Rahmas. Beliau merupakan CEO dari startup Dr. Mam di bawah naungan PT Meditech Inovasi Nusantara. Kemudian terdapat dua alasan mengapa saya memilih Mas Rishad Rahmas sebagai mentor saya. Alasan pertama, saya memang tertarik dengan dunia startup, di mana dunia startup memiliki tantangan-tantangan tersendiri dan berbeda-beda di setiap kondisi. Kemudian alasan kedua yaitu karena Mas Rishad memiliki latar belakang sosiologi. Latar belakang tersebut tidak menjadi hambatan bagi beliau untuk memimpin perusahaan yang bergerak dalam bidang manajemen dan kesehatan seperti Dr. Mam. Bagian pertama pada sesi coaching yaitu intra-individual teori. Mas Rishad mengajarkan kepada saya mengenai pentingnya idealisme bagi seorang pemimpin. Dengan idealisme tersebut dapat menggerakkan karyawan untuk bekerja secara optimal. Idealis itu aku punya goal yang udah jelas dan itu pasti aku turunkan ke semua teman-teman. Aku pengen semua teman-teman tuh tahu apa yang jadi tujuan besar dan problem besar yang ingin kita selesaikan itu. Jadi aku biasanya perlu mastiin kayak teman-teman harus tahu nih apa problem yang ingin kita selesaikan, sehingga teman-teman itu bergerak juga punya basis alasan dan punya argumen yang kuat gitu ketika dia bekerja. Selain memiliki idealisme, seorang pemimpin harus memiliki sifat keterbukaan. Hal ini dikarenakan masukan atau saran dapat berasal dari mana saja. Tim Dr. Mam sendiri terdiri dari berbagai macam latar belakang yang terkadang memiliki ide dan inisiatif yang menarik untuk didiskusikan bersama. Perusahaan startup terkadang memerlukan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berhati-hati dalam menentukan, mempertimbangkan suatu keputusan dan harus visioner ke depan. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi dengan C-level yang dimiliki. Selain itu, menjadi seorang pemimpin juga harus senang berdiskusi dengan orang lain dan senang dengan masukan-masukan yang ada. Dengan menyukai hal tersebut, dapat dijadikan kesempatan untuk belajar dengan semua orang, tak terkecuali dengan karyawan yang dimiliki. Apalagi umpan balik yang diterima dapat menjadi masukan baru yang memungkinkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan ke depannya. Sesi kedua coaching yaitu diadik teori. Mas Rishad menjelaskan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan latar belakang dari target-target yang akan dicapai. Latar belakang dapat dilihat dari permasalahan dan peluang yang dapat kita ambil dari target yang akan dicapai tersebut. Oleh karena itu, karyawan dapat tergerak melalui motivasi penyelesaian masalah. Semakin besar masalah yang akan diselesaikan, maka semakin termotivasi karyawan untuk bekerja. Sesi ketiga coaching yaitu group level. Mas Rishad menjelaskan bahwa penting untuk membangun hubungan dalam tim dengan keterbukaan, menciptakan lingkungan yang nyaman, serta memahami situasi dan kondisi sehingga dapat bersinergi satu sama lain. Selain itu, penting juga untuk mengoptimalisasi kinerja karyawan dengan cara melihat proses kinerja karyawan tersebut, yang kemudian akan dilakukan evaluasi dan pengembangan. Sesi terakhir coaching yaitu organizational level. Mas Rishad mengatakan kepada saya tentang kriteria seorang pemimpin yang memiliki potensi untuk dipilih, yaitu dengan melihat kapasitasnya dalam bekerja, latar belakang, pengalaman, strategi penyelesaian masalah, sikap, dan inisiatif yang dimiliki. Mas Rishad juga mengatakan bahwa strategi kompetitif penting dilakukan untuk mendobrak kinerja karyawan secara organisasional. Strategi ini dapat dilakukan perusahaan dengan memberikan reward bulanan seperti karyawan terbaik, karyawan terproduktif, dan lain sebagainya. Gimana nih teman-teman, tertarik terjun di dunia startup? Semoga sharing pengalaman coaching dengan Mas Rishad kali ini dapat memotivasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Deva Anka Fitria pamit undur diri, sampai jumpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.